Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen, Agatha, bersama dengan Muslim. Di mana di dalam diskusi ini Agatha menegaskan dan menjelaskan bahwa Allah orang Kristen itu berbeda dengan Allah orang Islam. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Halo, Ajura. Halo, selamat siang. Islam Kristen, Bang? Saya Islam. Silakan Bang. Mungkin tanggapannya di mana Al-Qur'an menyempurnakan Injil? Di Al-Baqarah 189. Al-Baqarah 189. Oke, kita Kalau buka. dibuka Anehkan ya, kita ini. nasa enggak? Pastiin nggak ngeprank ya. Pastiin nggak ngeprank ya Bang ya. Iya, 189. Al-Qur'an menyempurnakan Injil. Oke. Iya. Oke. Al-Baqarah 189 saya bacakan. Iya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di situ kan dibilang bulan penunjuk waktu ibadah kan? Nah, kamu Kristen kenapa tidak menggunakan bulan pakai waktu ibadahmu? Kata siapa? Kan kematian Yesus, hari raya semua itu pakai bulan di langit. Kamu kenapa anda pakai? Terus hubungannya apa, Bang? Ya, hubungannya kamu tidak sempurna kan, makanya Al-Quran sempurnakan kalian. Oke, sekarang saya tanya. Perayaan Natal 25 Desember itu udah pakai bulan, Bang? Pasca itu pakai bulan di langit loh. Saya tanya sekarang, Yesus mati hari Jumat tanggal berapa? Kamu bisa buktikan? Bisa. Oke, buktikan. Bisa banget. 3 April tahun 33. Tahun 33 mana sejarah fakta sejarahnya Yesus mati? Itu fakta sejarah itu. Ada, saya bisa tunjukin mana dengan faktanya? senang hati. Mana Saya ketawa. faktanya? Saya ketawa ya, udah kata-kata sempurnanya nggak ada. Di ini loh, baca tak. Tetapi Kebajikan adalah orang yang bertakwa. Kebajikan. Bukan itu yang sama bulan Kebajikan tadi. adalah Orang yang kebajikan. bertakwa masuk rumah Pasca ya, pasca di dari Alkitab hari Jumat, pintu-pintu. mana ayatnya? Oke. Mana Pasca hari ayatnya? Jumat ya. Pasca hari Jumat. Ya, pasca hari Jumat di buku di luar Alkitab ya. Boleh? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Pasca itu Jumat. Mana ayatnya? Saya mau lihat. Ayatnya dulu Pak Prof, hari menjelang Sabat. menjelang Sabat itu. Ada lah, sebelum Sabat kan Jumat. Iya, buktikan Jumat itu hari ke-6, Sabtu hari ke-7. Coba dibuktikan. Ya Dari iyalah. Alkitab ya. Dari Alkitab ya. Memang hari ke-6 itu. Iya, Hari mana Paskah. buktinya? Mana buktinya Matius. Jumat hari ke-6? Ini Pak. Sementara itu, hari mulai malam. Hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Sabat ini hari Sabat. Sabtu. Sebelum Sabat apa? Oke, sekarang Jumat. saya tanya. Oke, sekarang Coba buktikan Jumat itu hari ke-6, Sabtu hari ke-7. Oke, Pak Prof, bukakan kejadian ini Pak Prof. 6 hari lamanya engkau, hari ke-7 dia beristirahat. Itu keluaran atau kejadian itu? Kabar ini mah komplit banget Alkitab kami. Keluaran 20, sabar Pak. Keluaran 20 ayat berapa itu ya? Bentar.
Ya, 6 hari lamanya engkau. Nah, itu Pak Prof, ayat ke-8, ayat ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan. Nah ini, hari Jumat itu hari ke-6. Hari ke-7 itu adalah Sabat, dikatakan ini. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah Sabat. Jelas banget. Hari ke-6 itu hari Jumat. Nah, betul? Sudah? Keluaran berapa tadi, Tak? Biar Udah, aku tambahin. itu tadi. Keluaran berapa? 20. Ayat 9 tadi. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Selesai. 9-10 tuh. Mana lagi? Hari Jumat itu udah pasti hari yang ke-6. Nah, Hari sekarang ke-7 saya Sabat. mau tahu, dari mana Islam tahu hari Sabtu itu namanya Sabtu? Sabtu tuh dari bahasa apa itu? Sabtu. Allahnya nyontek. Allahnya nyontek ya. Allahnya pakai tanggalan orang kafir. Bahasa Arabnya hari ke-7 itu Sabtu. Sabtu dari mana? Dari Sabat. Sabat. Allahnya nyontek. Kelakuan tukang nyontek, emang agama nyontek. Tapi ini ngomong-ngomong hukum Taurat ya. Tadi seandainya si SpongeBob tadi masih bertahan di sini ya. Hukum Taurat itu tadi coba buka lagi Pak Prof. Apa tuh? Yang tadi hukum Taurat tadi, Kejadian 20 tadi. Ini gue mau nanya ini ke nabinya nih. Nabinya ini menjalankan Taurat nggak? Katanya sempurna. Nah, Azura buka mute-nya. Coba. Yang ayat ke ininya Pak Prof. Ayat ke-14. Keluaran 20. Iya, masih itu. Ayat ke-14-nya. Jangan. Nih, jangan berzina. Oh, ini Berjin-jin. Taurat ya. Ini Taurat ya. Ini mungkin kalau bahasa Arabnya jangan berjima. Berjima. Berjima itu apa, Bro? Jima itu kan hubungan seksual bahasa Arab. Astaga. Coba buktikan dulu cara menentukan hari pertama sampai hari ke-7 di dalam Alkitab. Dari tadi udah dibahas itu yang atas itu. Kamu belum bisa buktikan Buktiin hari apa? Jumat, hari ke-6. Oke, sampai jadi hari ke-7. sebentar Coba Bang. dibuktikan. Yang disempurnakan di dalam Quranmu itu apa, Bang? Yang Ini menyempurnakan yang tadi saya Quran. bilang Al-Baqarah itu menyempurnakan kalian. Di sini, Bang. Kalian Di sini tidak perintahnya. seperti itu. Dengar, Bang. Di sini Kalian- perintahnya. Bang, nggak model robot kan? Nggak model robot kan? Atau kok memang nggak punya otak? Ya. Di sini perintahnya adalah apa? Satu ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu betul loh, nggak, Bro? Ayat 16. Nah, Iya, betul. sekarang saya tanya, sahadatmu apa? Sahadatmu itu apa? Saya cuma tanya, kamu buktikan dulu Jumat hari ke-6 dari Alkitab, bukan Di dari situ kamu. dikatakan, itu udah dijawab, Pak. Jangan jadi dungu dong, ya. Mana nama-nama hari di situ? Nggak ada nama hari di Alkitabmu. Oke, Hari Senin, Pak, Selasa, dengar Rabu, Pak, sampai dengar Jumat, Pak. Di Sabtu, situ nggak ada. dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Di dalam syahadat Anda, seperti apa? Jangan dulu. Anda masuk ke bersaksi. sahadat. Loh, ini masih Makanya, Anda selain menyempurnakan. hari Di Jumat dalam tanggal berapa, Taurat, Anda dilarang untuk bersaksi dusta. Disempurnakan di dalam Quranmu, boleh bersaksi dusta. Betul? Ya, di sini dikatakan jangan berzina. Malah di Quranmu disempurnakan disuruh berzina. kita Al-Furqan 68 jelas sekali. Di sini dikatakan jangan menyekutukan Tuhanmu. Di dalam Furqan 68 juga disempurnakan sama Quranmu. Jangan menyekutukan Allah. Kalau tidak menyekutukan Allah justru berdosa. Itu yang mau disempurnakan. kamu belum bisa buktikan. Nah, gitu ya. Saya males ngomong sama robot kayak gini. Ini mode bot ya Pak Prof ya. Udah dijelasin. Tadi kamu bertanya, di mana yang mengatakan bahwa hari Jumat adalah hari ke-6? Udah kita bukakan. Ya. Ini saya nggak suka berretorika dengan orang yang nggak ada otaknya. Ditanyakan tadi, di mana Quran menyempurnakan Injil?
Ternyata dikasihnya ayat yang nggak jelas kan Pak Prof. Malah ngebahas hari, Bahas bulan sabit. malah bulan. Tolong jangan dungu lah. Buktikan dong kalau kalian bukan Islam Sontoloyo. Nih siapa nih? Arsha and the Bear. Halo. Halo Arsya 27. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Mikum. Mikum kakak. Hilang. Mikum. Hilang. Mikum. Halo. 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 Jaki. Halo. Islam Kristen Jaki. Ya. Ya, halo. Islam. Tadi udah nyimak ya, Pak ya? Udah. Apakah benar Quran menyempurnakan Injil? Ada dalilnya? Iya. Kira-kira ada nggak dalilnya? Quran menyempurnakan kitab Injil. Al-Maidah 48. Oh, Al-Maidah 48 Pak Bro. Bukannya tadi udah dibuka ya, Pak? Al-Maidah. Udah dibuka. Kita buka lagi ya teman-teman ya. Iya guys ya kalau katanya Faslov. Oke, guys. Guys ya, Al-Maidah Hidangan. Surat Hidangan nomor 48 ya. Ya, Al-Maidah 48. Dan kami telah menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Mana bang? Menyempurnakan. Bang Zaki. Itu yang disebutkan Quran telah membenarkan kitab. Quran telah membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan menjaga dan maka putuskanlah perkara mereka. Nah, di situ kan jelas Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Mana kata menyempurnakannya? Membenarkan itu. Ini kah? Ini bang? Apakah ini maksud anda? Mana nggak jelas bang? Ini nih. Ini kah? Ini Ya. membenarkan. Jadi bernasyidnya. Nih. Ini kah? Membenarkan. Betul nggak? Iya. Membenarkan atau Coba ke bawah menyempurnakan? sedikit bang. Nah, itu kan kan Quran itu kan membawa kebenaran, diturunkan membawa kebenaran. Membawa kebenaran. Iya kan? Mana menyempurnakan kitab sebelumnya? Kalau yang salah bang, berarti dia belum benar, belum sempurna. Yang udah benar berarti sudah sempurna. Kitab-kitab sebelumnya itu kitab apa, Bang? Ya kitab kakak apa? Loh, apa hubungannya sama kami? Tuhan kami beda sama Tuhanmu. Kok bawa kitab saya? Bang, itu Tapi kakak kitabnya orang nanya, kitab Kristen, sebelum Bang. Quran Kitab apa? saya kitab Kristen. Memangnya di situ ada dikatakan kitab Kristen? Bahkan di dalam Quranmu nggak ada narasi Kristen, Bang. Iya, kitab yang diturunkan sebelum itu ada Taurat, Zabur, Iya, mana Injil, barangnya? dan Mana Quran. barangnya? Barang Mana apa? barangnya? Lo kitab itulah. Kitab yang anda maksud itu di mana? Gimana caranya Muhammad menyempurnakan itu? Wong dia belum baca. Berarti Pak Prof, asumsi saya adalah berarti Muhammad sudah membaca yang sebelumnya. Betul. Ya kan? Ini kan firman dari Tuhan. Bukan dari Muhammad. Iya, ini kan intinya nggak ada Tuhan kata yang menurunkan menyempurnakan kan? kitab Iya nggak? Taurat, Zabur, Injil.
Bang, di sini ada kata menyempurnakan nggak? Nggak ada kan? Bohong kan berarti kan? Iya kan itu kan ada kebenaran Kak. Pak, Quran itu membawa kebenaran. Nah, kenapa Quran itu membawa kebenaran? Dia menurunkan kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Sebentar Jadi bang, kitab sebentar bang. sebelumnya itu, Sebelum ada Islam di abad ke-7, agama sebelumnya itu adalah Quraisy. Jadi kitabnya Quraisy yang kalian sempurnakan. Itu pasti kitab pagan Quraisy, bukan kitabnya orang Kristen. Kok enak-enak Kak, dia aja Tuhan. Kak, Bang, di mana? Di mana gini ya ada bang, kitab? sebentar ya bang, sebentar. Logikanya gini bang, Tuhan kami bukanlah Tuhanmu. Itu yang pertama harus kau tahu. Masa iya Tuhanmu pandai-pandaian nyempurnakan Tuhan kami? Ih gila kau. Sakit kalian. Tuhannya aja beda kok. Sejak kapan Allah menurunkan Injil? Oke. Udah Kak. Gini ya. Menurut Kakak kan tadi Kakak bilang Tuhan kita beda. Iya jelas. Jadi kenapa Kakak buat Quran itu sempurnakan Injil? Ini saya justru nanya narasi kalian ini kenapa seperti ini? Karena narasi kalian ini selalu mengatakan kitab kami menyempurnakan kitab kalian. Cuy, enak aja. Nggak ada ini katanya. Ini kalau digunakan kata membawa kebenaran, kebenaran apa? Kitabnya kan nggak ada. Yang membenarkan ini apa? Mengkoreksi Quran atau mengapa? diturunkan membawa kebenaran. Iya, kebenaran atas apa? Atas kitab Atas sebelumnya. kitab sebelumnya. Oke, kitab Atas sebelumnya kitab- ngajarin apa? Ya, apa yang kalian bacalah di kitab kalian? Apa? Hubungannya apa sama kitab kami? Ya, ini lihat ya. Kalau Anda mau mengatakan bahwa membenarkan ini artinya adalah menyempurnakan, membenarkan di sini ini menggunakan kata apa? Baca apa ini? Musodikol. Musodikol, membenarkan. Oke? Kalau Anda setuju bahwa menyempurnakan adalah membenarkan, ya, maka Anda akan beresiko kepada ayat ini. Oh iya, telah aku sempurnakan agamamu. Islam. Anda akan beresiko kepada ayat Al-Imran 39. Musodikon juga. Ya. Di sini tentang lahirnya Yahya yang membenarkan. Ingat ya, Yahya membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Ya, di sini juga menggunakan ini musodikol ya, tapi ditulis jadi musodikom. Kita baca bahasa aslinya nanti ya. Itulah disitunya kelirunya Bang. Ini Musodikom. membenarkan. Sebentar, saya bisa tunjukin. Orang ini musodikol kok. Ulamamu sengaja menghilangkan huruf L di sini, ya. Lah, Apakah Yahya membenarkan firman Allah, mengkoreksi atau menyempurnakan? Bisa nggak kalimat Allah disempurnakan silakan. Yahya? Rasain dia. Bisa nggak Yahya disebut Yahya menyempurnakan kalimat Allah? itu kan di koma Bang, di koma Ngeri Bang. banget. Kelahiran Yahya, koma. Ngeri banget sih Yahya. Kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Berarti Yahya mengkoreksi kalimat Allah. Gila. Serem. Sama itu. Kalau Anda bilang Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, berarti Yahya menyempurnakan kalimat Allah. Berarti kalimat Allah belum sempurna. Bang, itu Bang baca baik-baik Bang, teliti Bang. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Ya kan? Yang menyempurnakan atau membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Oke, Dari yang firman yang membenarkan kalimat Allah ini siapa? Ya Allah sendiri. Yahya. Itu di koma Bang. Lu mana ada koma di sini? Di bahasa Arab nggak ada koma. Yang membenarkan ini adalah Yahya karena kalimat di sini. Terjemahan Bang. Karena kalimat di sini, kalimat Allah di sini ini Ada dijelaskan tanda di pisah, dalam Bang. di dalam Ada Al-Imran tanda 45 ini nih, lihat kalimatnya. Kalimatnya punya nama. Kalimat darinya namanya Al-Masih. Itulah fungsi Yahya dilahirkan untuk dia membenarkan Al-Masih. Sementara kalimat Allah itu adalah sempurna, kenapa udah sempurna disempurnakan lagi oleh Yahya? Ini kan? Masa nggak paham Bang? Itu di koma Bang. Itu pengertiannya nggak kayak Nggak gitu. ada koma dalam bahasa Arab. Di mana koma di sini? Abang kan baca terjemahan kan?
Lo yang mana koma di sini? Coba mana koma? Mana? Ya abang pasti terjemahan kan. Lo iya mana komanya di sini? Katamu di koma. Mana bahasa Arabnya pakai Di koma? Al-Quran nggak ada koma. Ya udah. Iya jadi Kamu ngapain jangan abang bahas bersembunyi tentang di balik terjemahan koma. kalau abang Arab sendiri nggak tahu? Ini membenarkan. Berarti Yahya menyempurnakan kalimat Allah. Setuju? Ya udah bahas Arabnya aja. Ini musodikom. Udah bahasa Arabnya aja. Terus kamu Musodikol kemana? sama musodikol itu beda bang. Dia ngerti nggak sih Pak Prof? Dia nggak ngerti apa-apa ya? Gak ngerti dia. Nggak ngerti. Dia sendiri yang bilang koma di dalam bahasa Arab, bahkan nggak ada koma. Tahu yang tadi memperdebatkan koma kan? Udahlah. Dia ngetawain ininya sendiri. Pertanyaan saya gini bang. Pertanyaan saya gini bang. Orang kafir kayak gitu memang orang kafir selalu Iya, menutup dari nggak apa-apa, kebenaran. nggak apa-apa. Kami lebih mending disebut kafir daripada kami disebut Islam. Karena Islam itu adalah pecinta poligami. Kami jijik, justru kami jijik kalau dikatakan Islam. Ya, sekarang pertanyaan saya adalah kalau Daripada dikatakan LGBT homo. Bang, nggak ada dalilnya itu. Ya, gini ya. Kamu kalau udah kalah narasi, entah kemana-mana. Pertanyaan saya cuma satu. Kapan hari Quran menyempurnakan kitabnya orang? Boleh nggak? Kamu datang-datang ya sebagai laki-laki menyempurnakan suaminya orang lain gitu? Bisa? Ngeri ya Pak Prof ya? Nih, Ngeri. ada udah laki bini, ya, udah nikah. Oh, lakinya belum sempurna, gua sempurnain. Digampar lu. Cobain aja kayak gitu. Suaminya ini dia belum sempurna, gua sempurnain. Terus lu ngapain? Itu. Jadi kitab kau itu memang niatnya apa? Memperkosa kitabnya orang lain. Ngerti? Ya? Perempuan. Bencong. Kok bencong? Udah turun kau. Mulutmu pasti udah kotor. Cabut aja kau. Ya, coba ya. Nanti kalau kalian ketemu ada seorang suami nggak sempurna, kalian sempurnakan aja. Itu ajarannya. Ini saya kasih tahu teman-teman ya. Itu menggunakan kata-kata yang sama. Al-Maidah 48. Kata-kata membenarkan di sini apa baca? Apa Pak Bro? Musadikon. Musodikon yang membenarkan. Ini Al-Maidah 48. Bener ya? Musodikon. Tapi kalau kita buka di dalam surat Al-Imran ayat 39 tadi. Ingat ya tadi musodikon ya. Al-Imran ayat 39. Dia juga menggunakan kata mana sih? Sama nggak? Musodikon juga. Iya. Nah ini ayat yang sering dipelintir mereka bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Padahal tulisannya adalah membenarkan. Ini artinya adalah mengkonfirmasi. Karena kalau digunakan menyempurnakan, Quran menyempurnakan Injil di ayat Al-Maidah ayat 48 tadi, maka resiko yang harus diterima umat Islam adalah kalimat Allah itu belum sempurna. Karena di sini kalimat Allah disempurnakan oleh Yahya. Ini berbicara tentang Yahya, Al-Imran 39, yang dimana dia membenarkan kalimat dari Allah. Berarti kalimat Allah ini nggak sempurna, nggak benar, sehingga perlu dibenarkan oleh Yahya. Gitu logikanya. Ngeri ya. Ngeri. Yaran sontolo yo emang. Ini gimana ini muter-muter ini? Yang lebih parah lagi gini Pak Prof. Kalaulah memang Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, sebenarnya Allah itu sedang menarasikan dirinya nggak sempurna di zaman-zaman sebelumnya, betul nggak? Benar. Dia pernah menurunkan kitab yang nggak sempurna, sehingga dia datang menyempurnakannya. Kan ini lebih parah. Lu
lebih parah. Kalian itu harus kena, maju kena, mundur kena kalian. Iya, maju kena, mundur kena. Ini lagi ya. Ini satu lagi ya. Ayat ini juga, kita nggak usah lari kemana-mana. Tetap aja fokus di ayat ini. Yang penting benjolnya sempurna, kalau kata teman saya. Yang dari Bekasi kan? Ya, ini silakan baca teman-teman, ini ayat yang masih sama ya, 48. Allah mengatakan apa? Ya, kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oke, kita berasumsi ini adalah Injil dan Taurat. Dan apa ini teman-teman baca? Menjaganya. Anjay. Menjaganya. Loh, Allah macam apa yang berdusta? Katanya menjaganya. Dia tulis, dia turunkan ke dalam Al-Quran. Tapi kitab Injil sama Tauratnya nggak ada. Halo, cek. Agak agak kontradiksi ya. Menjaganya. Lo jaga kitabnya aja nggak bisa. Gak usah jaga kitabnya deh, jaga omongannya aja nggak bisa nih. Allah macam apa ini? Menjaganya. Astaga. Parah. Bang, gini bang, maksud yang menjaganya di situ bukan, baca baik-baik bang. Apa? Bukan kitab-kitab sebelumnya yang dijaganya itu bang. Jadi yang mana? Jadi apa yang dijaga? Beta janji, Yang beta jaga. dijaganya itu Al-Quran bang. Hah? Coba baca ini. Al-Quran itu yang dijaga. Baca bang baik-baik. Yang membenarkan Yang- kitab-kitab, Dibesarkan bang. ya, yang membenarkan Dibesarkan bang, kitab. kecil-kecil sekali itu bang. Ini jelas sekali nih saya udah. Coba dikasih tampil. Udah maksimal bang. Mana? Sebelumnya dan menjaganya. Iya, mana? Dari atas bang, dari atas. Mana baca? Dan Bang? kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan menjaga ini Menjaga untuk yang dimaksud mana? Quran, bang. Loh, kok jauh banget? Baca yang di atas kan menurunkan Al-Quran, itu yang dimaksud. Oke. Di atas Nggak kan apa-apa. di Nggak sini apa-apa, kan nggak apa-apa. diturunkan Anggap, Al-Quran. iya oke, Yang anggaplah. maksud di sini nggak apa-apa, itu Bang. yang Baik, kalimat baik. di atas bang. Saya terima. Ya, anggaplah ada Al-Quran meskipun dalam kurung. Anggaplah ya, itu menjaga kitab sebelumnya. Sekarang saya tanya, Quran itu kan Pak, kitab. ini bu, gini bu, ini bu sudah terjawab. Sabar, terjawab. Bentar, belum terjawab. Ya, anggaplah dikatakan menjaga Quran. Sekarang saya tanya, Quran itu kan kitab. Mana kitab yang ada di abad 1? Masih ada nggak sampai sekarang terjaga? Jangan kalian bilang nanti lagi ya, hafalan. Karena kitab itu bukan hafalan. Nah, ini kalian harus kena, maju kena, mundur kena, samping, kiri, kanan. Dari berapa penjuru mata angin Pak Prof? 4. Nah, 4 penjuru mata angin kalian tuh harus tertampar bolak-balik. Ya, saya pastikan itu. Jadi kalau Anda mengatakan yang dijaga adalah Quran, itu kitab ya Pak Prof ya bentuknya ya? Ini bu, Di mana kitab tata cara yang ibadah dijaga dalam Allah? Kristen Loh, gimana jangan dalam Alkitab? jangan lari. Jangan Lari dia, lari. Itu bisa saya jawab dengan gampang itu. Sekarang saya tanya, kalaulah memang yang dijaga Allah adalah Quran, di mana Quran di zamannya Muhammad? Dalam bentuk kitab kan Pak Prof? Yang Betul. dijaga kan? Kitab itu. Mana kitabnya? Yang di abad ke-7 di zaman Muhammad. Kalau memang Allah menjaganya. Betul kata Pak Prof tadi. Omongannya aja nggak bisa dijaga. Sampai sekarang Al-Quran itu masih Mana? terjaga. Bu. Mana? Masih Di mana? terjaga. Mana? Tunjukkan kitabnya. Kitab ya di situ tulisannya ya. Kitab. Sampai sekarang Al-Quran itu masih Mana? Di mana terjaga kitab dan yang sudah di dibuktikan. Al-Quran Loh, tetap bukti apa? terjaga Barangnya mana tulisannya. dong? Lihat dong. Harusnya Bahasanya dimuseumkan. tetap masih terjaga. Bang, saya juga bisa bilang bang, baju SD saya masih terjaga sampai detik ini. Tapi mana barang yang nggak ada? Itu bohong namanya, betul nggak? Betul. Baju SD saya itu masih terjaga, saya cuma ngomong Makanya terjaga dalam masih ada. Tapi begitu ditanya di mana baju SD-mu Bukan. Agatha, nggak ada. Itu
Kitab itu Apa? dihafal. Oke. Kitab Kitab yang itu dihafal itu mana? dihafal. Iya, kitab yang dihafalkan itu mana? Al-Quran itu dihafal. Iya, kitabnya mana? Coba Kitab yang dihafalkan. Kamu tidak mungkin menghafal sebelumnya tidak dibaca. Betul nggak, Prof? Betul. Mana yang dibaca? Bacaannya mana? Walaupun itu Oke, sekarang pertanyaan saya gini ya. Kalau dia Mana dihafal, bacaannya? Kalau Mana dia bacaan di dihafal. abad 7? silakan tak, silakan tak. Lanjut, Pak Prof. Kalau dia ini dihafal gini, namanya bukan gini. sabar. Kalau dia dihafal namanya bukan Al-Quran, Pak. Namanya Makanya- Al-Hafal. Namanya Al-Hafal, bukan Al-Quran. Makanya itu maksudnya bodoh. Loh, Kalian yang dungu. Ini maksudnya terjaga. Quran itu sampai sekarang nggak bisa diubah. Mana? Orang nggak ada, Beda ya kayak nggak diubah. Alkitab. Beda kayak Alkitab. Nah, saya setuju ketika dia bilang Quran itu nggak bisa diubah. Kalau sesuatu yang nggak ada, gimana mau ngubahnya? Pas sekali. Apa yang mau diubah dari abad 7 sampai Kan sekarang? nggak ada. Karena yang di abad 7 nggak ada. Ini kenapa namanya Quran? Karena bacaan. Bacaan itu bentuk tulisan nggak, Pak Prof? Intinya sudah terjawab, sudah ada dalam Quran tentang topik di atas ya. Kamu mabuk. Ini bacaan Jawab, yang kayak gini jawab. bentuknya, bacaan musafnya lah saya bilang. Musafnya mana yang dijaga Allah Cara tadi? ibadah dalam Kristen, Sesuai dengan ayat yang dibukakan Pak Pro. cara ibadah Kristen. Tolong bukan. Sana kau, cabut kau. Dungu. Pertanyaan saya, ini mana bacaannya? Musafnya mana ini? Bacaan ini. Ini bacaan namanya. Quran itu artinya bacaan. Yang tadi dibacakan Pak Prof ayatnya, Allah menjaga bacaannya ini, kitabnya ini. Mana yang di abad 7? Jangan seperti baju SD saya. Baju SD saya memang saya jaga. Tapi nggak bisa saya buktikan di mana barangnya sampai sekarang, nggak ada. Bohong. Kan gitu dong. Kamu tukang bohong. Itu ya. Jadi belum ada kalian yang sanggup menjawab itu. Jangan nggak pakai logika. makan kambing ya, tak ya? Iya. Baju saya juga digigitin kambing waktu itu, Pak Prof. Celana-celana erok sekolahku dimakan kambing waktu itu. Itu Pak bisa menjaga. Astaga dan naga. Betul sekali. Datang betul sekali. Nih ya teman-teman, silakan dibaca ya. Kalau tadi memang yang dikatakan adalah Al-Quran, meskipun itu maksa ya. Kata Al-Quran nggak ada di Al-Maidah 48. Kata Muhammad nggak ada. Dan jelas Allah tadi mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Yang dijaga itu adalah kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Bapak tadi ngotot, ini silakan buka di dalam ilmu Islam, Ibnu Majah 1934. Nih, Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga, tolong dibaca tak? Burung masuk dan memakannya. Wih, ini Ngeri burungnya kali ini langsung burung. mengatur. Burung siapa ini, Prof? Wah, ini burung gagak pasti nih, Prof. Atau burung Aku Raja kebayang. Wali. Kebayang nih, ya. Orang meninggal tiba-tiba ada burung masuk makanin mushaf Al-Quran itu loh. Disimpannya di mana itu? Di ler di mana itu Qurannya? Itu rumah macam apa itu? Ini dalam teks aslinya, ini bukan burung ya teman-teman ya. Ini kambing. Saya akan tunjukkan ya. Kok jadi burung? Ini terjemahannya gimana sih? Kambing. Loh. Nih. Anda bisa buka di dalam sunnah.com, Ibnu Majah 1944. Ya, ini. And a tame sheep came in and ate it. Jadi yang makan apa? Kambiang. Kambing yang makan, bukan burung. Jadi kambingnya bener-bener kambing bandot ya. Kenapa dihilangkan? Kenapa diganti kambing jadi burung? Bayangin ya.
Jauh orang banget. lagi meninggal ya, anggaplah cara orang Batak meninggal tuh. Pasti orang-orang bertamu masuk ya kan, salamin, nanya kabar ya kan. Kebayang tiba-tiba di kamarnya orang yang meninggal tuh ada kambing, coba. Tiba-tiba ada kambing. Itu betul-betul sepertinya jenazah Muhammad itu nggak dihargai. Nih, ketika Muhammad meninggal ya, dan mereka disibukkan oleh kematiannya, seekor kambing masuk dan memakan apa? Mushaf Al-Quran. Paper loh. Hah? Gila. Ini kambing model apa yang bisa memasuki ring 1 penjagaan Nabi Muhammad? Wah, padahal katanya Allah menjaganya. Allah kemana Lolos. waktu itu? Tunggu Pak Prof. Ini kan Allah tadi di Quran katanya menjaganya. Ini pas lagi aplusan kali ya? Lu kelewat. Ganti shift ya? Ya, nggak ganti sip. Ganti shift. Astaga, aku sih sip-sip aja. And ate it, telah memakannya. Ini kalimat past tense. Dimakan coy. Ini dipastikan kambingnya langsung jadi duinatur. Ini gimana sih, harusnya Juma ini cepet aplusannya itu, jangan sampai ada jeda di mana itu Quran, itu paper nggak terjaga dong. Ini aplusannya nggak jelas. Ya kan? Kan katanya Allah menjaganya. Juma, lu jangan debat, jaga. Biar aplusannya itu enggak, ini kambing memang. Pak Prof, pertanyaan saya gini, ini nggak turun ayat lagi kah untuk mengajab kambing-kambing ini? Lah itu, kambingnya kenapa nggak dikasih azab? Nah, kan nggak ada nabinya, nggak boleh turun lagi. Ayat nggak akan mungkin turun karena baginda udah meninggoy. Kan kasusnya pas meninggoy kan? Iya, tapi kan gini, Jibril meninggal nggak waktu baginda Oh meninggal? iya, harusnya Jibril nurun kan dong buat Aisyah. Tolong ajab. Kami mengajab kambing-kambing yang memakan musab. Apa Allah nggak nurun? Kambing jadi burung, masuk ke kamarnya. Itu di bawah bantal lagi tadi ya? Di bawah bantal, kambingnya itu berarti ngorek-ngorek bantal kan? Astaga, tahu dia tempatnya ya? Ngeri. Ini kalau seandainya waktu itu ada CCTV, kan tahu ini siapa pelakunya. 3024, halo. Iya Pak Prof, ini Jibril ngapain aja? Jibril ngapain coba? Malu-maluin lo. Astaga. Ya halo Bu. Halo Bu, 302. Ya, shalom bagi kita semuanya. Ya, saya hanya mau bilang, saya juga orang Kristen ya, tapi saya punya saudara banyak Islam. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mengharapkan kalian sehat sejahtera. Tolong ya teman-teman ya, saya mau fokus di sini. Jangan dulu lari ke topik yang lain. Ya Pak Prof ya. Kami mau fokus di sini. Saya harapkan kepada semua teman-teman Kristen ya. Tolong jaga hati kalian. Tolong tahan syahwat kalian untuk tidak berkomentar ya. Jangan dulu lari sana sini ya. Saya mau fokus di sini, Bro. Live ini saya dedikasikan untuk membongkar ini. Membongkar apa, Pak Prof? Membongkar penipuan. Nah, Sindikat kami mau penipuan. membongkar Sindikat udah jaringan internasional loh ini ya. Karena mereka semua udah di seluruh dunia udah mengatakan Injil itu disempurnakan, Al-Quran. Bukan cuma di Indonesia. Ya, kita tujuannya membongkar sindikat ya, Tak ya. Iya. Ini narasi-narasi kotor gini harus kami bumi hanguskan. Betul. Narasi-narasi sontoloyo kata Pak Prof. Ini ada Pak Prof juga nih. Waterproof. Sing Batak. Waterproof itu mah. Ya kurang U-nya ya.
kurang O1. Kok waterproof ya? Malah waterproof. Waterproof itu dia ini loh, anti air ya Pak. Anti air. Ini waterproof. Silakan waterproof. Ada yang salah satu bagian tubuhnya anti air ya, makanya dikasih air nggak mau tak. Oh, buat boker. Soalnya airnya besar Pak Prof, dia nggak mau yang kecil airnya. Pokoknya pakai batu. Itu pakai waterproof juga itu. Iya, bener juga. Halo. Halo. Silakan. Irma. Sama waterproof. Irma udah turun. Oh, alah. Sedikit informasi ya, saya ulangi lagi, Agatha ini adalah mantan anggota Irma ya tak? Ya. Remaja Ikatan Remaja Masjid. bukan remaja iblis ya. Ikatan Remaja Masjid. Wih, Idul. Idol Fitri nggak nih? Idol 18. Selamat siang Bang Idul. Iya. Wih, keren. Silakan Bang Idul. Lagi bahas Mungkin apa menyimak. nih? Ini bahas Al-Quran menyempurnakan Injil Bang. Hah? Injilnya yang mana ini aku penasaran. Al-Quran menyempurnakan Injil itu ada judulnya di atas kepala saya tuh. Oh iya. Setuju nggak Bang? Enggak. Loh, kenapa Bang? Nggak setuju Bang. Ini narasi-narasi orang-orang Islam kebanyakan loh padahal. Maksudnya gimana itu? Itu maksudnya Quran sempurnakan Injil. Ya itu saya nanya itu, benarkah Quran menyempurnakan Injil? Ini kan karakternya terbatas ya untuk dibikin stiker gitu. Jadi benarkah Quran sempurnakan Injil? Itu pertanyaan saya. Karena narasi ini kan narasi-narasi yang biasa ustadz-ustadz pakai dan ustadz-ustadz sebarkan kepada jemaah-jemaah. Bang Idul sebelumnya Islam atau Kristen Bang Idul? Islam. Gimana menurut Anda Bang? Karena banyak sekali ya jemaah yang dibohongi akan narasi-narasi Quran, kitab kami menyempurnakan kitab kalian. Nah ini kalau tidak dari gurunya yang mengajarkan, dari mana ada narasi seperti ini? Injil apa itu Injil? Injil itu kitabnya Isa di dalam Quran. Dikatakan kitab yang diberikan kepada Isa, itulah Injil. Benar gak? Kalau benar kenapa? Ya dibuktiin lah. Yang namanya kebenaran itu kan teruji dan terbukti. Bukan kebenaran itu nggak bisa ngaku-ngaku. Benar-benar cuman sekedar ngomong. Benar. Nggak tahu juga itu. Jadi narasi-narasi kayak gini nih mau kami tampar. Tampar aja. Iya, jangan pernah menarasikan kitab kalian itu menyempurnakan kitab kami. Iya. Jijik soalnya. Ibarat kata gini Bang, lu udah punya bini, terus kan dibilang, oh aku ada perempuan gatal datang, aku sempurnakan jadi binimu Idul kan minta ditabok itu. Yang ngaku-ngaku gitu, tiba-tiba datang perempuan menjadi penyempurna dari istrimu, kacau nggak? Nah itu, kira-kira kayak gitulah Bang. Istrimu udah sempurna, tiba-tiba ada perempuan nggak jelas juntrungannya, 7 abad setelahnya datang, dia bilang, oh aku adalah wanita yang menyempurnakanmu, menyempurnakan jadi istrimu Idul gitu. Menurutmu nyampe nggak kau? Kayaknya nggak nyampe juga otaknya. Udah Bang, botol kan, males aku. Halo Danggogo. Oh on. Islam Kristen Danggogo. Udah dibawa dulu. Cukup dua aja, mulut kami aja udah banyak kali di sini. Kamu angkat tetangga.
lah. Halo Tian. Nggak nyambung yang tadi tuh. Betul, nggak? Iya, yang tadi tuh si Idul, namanya Idul Fitri. Mahondok-hondok doi mana? Apa itu mahondok-hondok? Ngantuk. Oh, patut lah. Nah, ini kita cari lagi. Halo, Tian. Halo Tian. Nggak ada suara. Muhizar, halo. Kami mau ngejar ini ya, tolong ya teman-teman ya. Kalian yang teman-teman Kristen bantu tap-tap ya kan. Terus jangan dulu tambahin, kita udah banyak kali. Nanti terkesannya apa ya Pak Prof ya? Kita keroyokan gitu ya kan. Bener nggak? Kesannya keroyokan. Iya, kalian udah aku bilang tahan sahwat kalian untuk mendebatnya. Biar kami yang mewakilkan di atas gitu loh. Halo Muhizar sama Bakol. Halo. Halo, Muhizar. Oh, ini ada sifat Allah nih, bakol. Kekal ya? Kidom bakol. Bakol jengkol. Muhalifatul Hawaritsi. Selamat siang. Kol-kolannya kurang pas. Selamat siang. Wih. Islam Kristen Bang Bakol. Alhamdulillah Islam. Islam dong, pecinya udah mantap. Teman-teman ini pakai K ya, nggak pakai C. Silakan Bang Bakol. Mau tanya bedanya Protestan sama Katolik itu apa? Sama. Kitabnya Bang Bakol sama lihat, juga. lihat judulnya ini. Oh, iya. Abang setuju nggak dengan judulnya ini? Al-Quran menyempurnakan Injil. Ini mau tanya dulu, Prof. Halo, Prof. Ya. Yesus itu Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia. Tuhan dan Allah. Tuhan itu gelar untuk manusia, Bang. Tuhan untuk gelar Manusia. Tuhan itu gelar buat manusia, bukan buat pencipta. Ya. Terus Allah yang itu adalah menciptakan gelar Yesus, dari sang pencipta. yang Gitu. menciptakan Yesus. Nggak ada, Yesus tidak diciptakan. Jadi Dia pencipta. Karena Allah berfirman Allah menciptakan melalui firman. Melalui firman-Nya. Yesus Kalau dia katanya tidak pencipta. diciptakan, artinya jadi dia pencipta. Itu jawabannya. Kalau Yesus pencipta, mengapa dia dilahirkan? Karena dia mau mengambil kodrat manusia. Kodrat Terus manusia nggak itu ada kan bedanya dilahirkan. dong. Apa? Nggak ada bedanya dong Tuhan sama manusia. Iya, dia menjadi sama. Memang dikatakan dia menjadi sama seperti manusia. Wah, kayak hantu dong kalau gitu, bisa berubah-ubah. Oke, di mana hantu bisa berubah? Gak apa-apa, kita ikutin. Di mana? Kamu pernah lihat hantu bisa berubah? Kayak Yesus. Loh, enggak. Yesus bukan hantu. Yesus bukan hantu. Anda mengatakan hantu bisa berubah. Nah, narasi Anda bisa nggak dipertanggungjawabkan? Hantu mana yang bisa berubah? Dong. Mana buktinya? Bisa. Bukti dong. Buktiin dong. Buktiin dong. Orang dilahirkan kok dianggap Tuhan. Oke. Ada sartolil. Oke, nggak apa-apa Bang. Kalau Anda bilang tolol, Bang, Quran ini perkataan Allah bukan? Quran itu perkataan Allah nggak? Saya mau tahu. Perkataan. Wow, sangat Kok beda perkataan jauh. bisa jadi buku? Bos. Kayak setan dong. Wow. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak yang menolak ini adalah perkataan Allah? Kalau perkataan itu manusia, bosku. Ini. Jadi Quran ini apa? Saya tanya. Kalau perkataan itu Saya manusia. tanya, Quran ini apa? Kalau saya boleh tahu, itu Quran ini apa? firman. Oke, Ya. firman kok jadi buku? Kayak setan dong. Terus Anda barusan nggak bisa membedakan. Anda barusan nampar firman Allah. Firman Allah kayak setan Anda bilang. Kenapa? Karena berubah jadi buku. Kamu kalau mau menarasikan sesuatu, pikir dulu ke literasimu. Coba, Pak Prof, ini firman. Kok firman buku? Sama dong kayak buku-buku yang lainnya, kayak buku utang, kayak buku kasbon.
kayak buku IPA. Jangan kayak gitu, jangan ketawa dulu. Kamu belum apa-apa udah orgasme. Santai. Kecuali Yesus itu sebelum Yesus ada, ya, dia itu diciptakan. Ada kata-kata dia diciptakan, ya, sebelum Yesus ada itu dia belum ada gitu. Pribadi Sang Firman itu belum ada. Baru itu benar pendapat orang-orang Islam. Memang artinya Yesus diciptakan. Loh, masalahnya sebelum dia jadi manusia, dia sudah eksis. Yang tadi naik lagi namanya bakul Quran. Saya tanya, apakah firman itu bentuknya buku? Tadi dia bilang itu Al-Quran itu buatan manusia katanya. Firman kan? Enggak, tadi dia bilang ini firman kan? Apakah firman Allah bentuknya buku? Hah? Kalau sebelumnya firman Allah bentuknya bukan buku, kok berubah? Kayak setan dong, berubah-berubah. Itu narasi. Saya sih nguji duinaturnya Al-Quran itu gampang ya. Gampang Tinggal bilang sekali. aja. Kalau saya open camp, saya ludahin Al-Quran, Anda sakit hati nggak? Sakit hati. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada wahyu Allah yang harus dihormati kan gitu. Wahyunya apakah ciptaan? Ya enggak. Coba, Bakol, firman Allah bentuknya seperti apa? Ya enggak itu loh. Yesus itu Tuhan apa manusia? Kalau memang benar Tuhan, dia tidak diciptakan, tetapi kalau dia manusia, diciptakan ya dilahirkan. Sedangkan Yesus itu brojol dari rahimnya Maria. Ya, enggak apa-apa. Kan Saya tanya, firman nalar Allah. sedikit Ya, gitu loh. oke. Sekarang Anda juga pakai nalar ya. Sekarang saya tanya, firman Allah bentuknya buku atau kayak gimana bentuk? Apa? Bentuk firman Allah bentuknya seperti apa? Buku kah? Atau Ya apa? enggak, itu jawab dulu. Udah Yesus saya itu jawab. Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia. Tadi kan udah dijawab. Bang, jangan bang. Ketawamu nggak nunjukkan kau intelek. Yang satu. Yang kedua, kamu nggak bisa menjawab. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaanmu sudah dijawab tadi dengan jelas. Dia mengambil kodrat manusia. Sekarang Anda jangan muter lagi ke situ. Tetapi Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan bagaimana penjelasan Agatha terkait dengan pernyataannya bahwa sesungguhnya Allah yang disembah oleh orang Kristen dengan Allah yang disembah oleh orang Islam itu adalah Allah yang berbeda. Karena mengapa? Karena Allah yang disembah orang Kristen adalah Allah yang kemudian menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, Allah yang disembah orang Kristen telah mengilhamkan akan kitab suci dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dan kitab suci itu sempurna, tidak perlu diubah dan tidak perlu disempurnakan, oleh karena dia yang memberikan wahyu atau yang mewahyukannya adalah Allah yang sempurna. Itulah yang kemudian menjadi perbedaan yang sangat jelas dan tegas antara Allah yang disembah orang Kristen dan yang disembah oleh orang Islam. Jadi biarlah setiap kita boleh memahami dan mengenali Allah yang sejati, Allah yang benar berdasarkan kitab suci yang kita renungkan setiap hari, agar pengenalan dan pengertian kita akan Dia Sang Pencipta kita semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.